jelema ada saya Yuna. Ayeuna mahal mungkin Kan. Aku lagi matahin di mana saya. Adieu. Anu ngilungkeun ya keluarga sorangan, ngasupkeun ka kuburan. Saya dengar juga tidak pakai peti mati. Ya. Enggak. Alasannya apa? Ditanyain nggak sama yang nganterin itu, yang kan pasti itu pakai ambulan ya? Iya. Ambulan mana itu? Hari Jumat itu sekitar jam 9 atau jam 10 itu dibawa karena udah agak gawat katanya, napasnya sesak, dibawa ke UGD. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatku sahabat Bang Kumis, Masmin atau Arimin, warga Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tadi malam baru saja prosesi pemakaman almarhum. Dan untuk lebih jelasnya nanti bagaimana prosesi pemakaman dari sahabat Bang Kumis ini, karena sudah beredar di beberapa media khususnya di YouTube dan Facebook yang dengan jelas memperlihatkan penguburan jasad almarhum yang konon diduga terpapar COVID-19. Dan untuk lebih jelasnya lagi, ikutin terus penelusuran channel Bang Kumis Berbagi ke tempat pemakaman umum Desa Teluk, tepatnya di Gunung Rama, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Bang Kumis melaporkan. Pemirsa, saat ini Minggu 11 Juli 2021 sekitar pukul 9 pagi, Bang Kumis berada di tempat pemakaman umum Gunung Rama yang merupakan tempat pemakaman warga Teluk Labuan. Disinilah almarhum Masmin dikebumikan tadi malam 10 Juli 2021. Ini dalam rangka pengukuran terpapar COVID atas nama Arimin tapi tempat pengukuran tidak ada tugas satgas COVID. Akhirnya warga di sini kebingungan masalahnya, apa dibuka apa enggak, tidak pakai peti. Masyarakat di sini Setelah beredarnya video prosesi pemakaman almarhum, warga dan pihak keluarga mempertanyakan SOP pemakaman korban COVID-19 yang diduga tanpa pengawalan Satgas COVID-19. Jelema ada saya Yuna. Ayeuna mahal mungkin Kan. Aku lagi matahin di mana saya. Adieu. Anu ngilungkeun ya keluarga sorangan, ngasupkeun ka kuburan. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Eli, Ibu Eli dengan almarhum sebagai Tata Ipar. perasaannya bagaimana setelah mendengar ipar ibu seperti itu? Bercapukan sedih, segala-gala lah, pokoknya mencampur aduk aja. Nggak ada yang ngituin, yang masukin ke kilung juga keluarga, bukan dari sana, nggak ada. Tapi informasi itu benar positif tentang akibat corona, Bu? Ya? Iya, Ada benar, iya, penjelasannya ya? iya. Nah, terus itu harapan ibu setelah ada salah satu korban dari keluarga ibu Apanya? kepada Satgas COVID sendiri.
belum ada sih, tapi itu kan dirawatnya kan di rumah sakit Serang. Itu kan ada anak saudara di sana, dia ya kerjanya di sana di RSUD, dia yang ngurus. Ibu waktu pemakaman ada di ikut sana? Enggak, orang tua enggak ada, yang ikut ini ada. Kecil aja nggak apa-apa. Nah, Mas Surya, mohon maaf mengganggu sebentar ya. Ya. Mas Surya bisa menceritakan nggak waktu prosesi pemakaman almarhum? Ya, dengan maksudnya dengan catatan apa nih? Ya intinya karena beredar video bahwa di situ tidak ada petugas Oh betul. COVID-19. Itu coba ceritakan sih. Bahkan yang dari banyak dari penurunan dari jenazah sampai selesai itu dari keluarga semua. Boleh semua ya. Ya, nggak ada dari satgas, nggak ada satu sama sekali. Nah, saya dengar juga tidak pakai peti mati. Ya, Enggak. Alasannya apa? Ditanyain nggak sama yang nganterin itu, yang kan pasti itu pakai ambulan ya? Iya. Ambulan mana itu? cuman dari Ambulan dari Serang. Ambulan Serang. Terus ditanyain nggak ke pihak ambulan kok kenapa nggak pakai saya peti? sempat nanya, jadi karena saya pas waktu itu saya di belakang apa namanya mobil ambulan, saya pakai motor. Cuman situ kan ada pengurus, itu kan ada saudara itu. Cuman pakainya kan alatnya cuman pakai apa namanya kain, terus dibungkus sampai terpal itu. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak perkenalkan dulu Pak, siapa Pak? Nama saya Ameng. Ameng. Warga BTN Cipunten Agung, RT 03, RW 06, Desa Teluk, Kecamatan Lebuan. Nah Pak, mau konfirmasi nih ya, Ya. Bang Gus berbagi tadi malam ada satu peristiwa pemakaman jenazah tetangga Bapak Pak ya, Ya, Pak namanya Arimin. Pak Arimin. Arimin. Pak bisa menceritakan nggak, karena di video ini sudah viral Pak, ada beberapa video bahkan di YouTube pun sudah ada yang naikin bahwa di situ tidak ada petugas COVID-19. Hal pemakaman itu gimana sih Pak? Coba ceritain Pak, bisa nggak menceritakan ya Pak? Ini yang saya tahu, yang saya jalankan itu semenjak ada berita meninggal di korban atas nama Arimin, itu memang di sini ada petugas dari puskesmas, terus ke sini ini nah, dari situ ngasih kronologisnya, ngasih APD untuk 3 orang untuk yang menurunkan jenazah. Nah, dari situ datang ambulan mayit jenazah, langsung ke sana disolatkan di mobil, disolatkan lagi di mobil. Karena ini tidak pakai peti, jadi yang turun ke sana itu dikasih 3 APD ya, alat APD itu untuk yang turun ke liang lahat. Nah, setelah itu kan dari ini kan harus ada yang nganterinnya. Biasanya yang ngasih ini ya udah di bawah, yang di atas. Ini nggak ada lagi, cuma 3. Itu juga saya konfirmasi ke pihak keluarga mau 3 orang atas nama Jangga, Mustaqim sama Dari Yang di bawah itu ya? yang di bawah. Nah, itu pakai APD. Akhirnya karena dari ambulan itu jauh jaraknya, harus digotong. Itu nggak ada. Terus masyarakat sini juga ini minimal ya harus lebih lah gitu kan, untuk memang ini karena terpapar COVID. Tapi yang pasti ada Pak ya, beberapa orang memang dari petugas juga yang hadir. Nggak ada. Nggak ada. Petugas nggak ada sama sekali. Makanya saya uring-uringan mana ini. Nah, kami warga itu kebingungannya ini gimana protokol untuk pemakamannya, caranya ya biarpun harusnya mereka itu mau datang. Kalau mereka datang dari protokol pemakaman itu COVID, satgas COVID, itu harusnya mereka nggak apa-apa lah, nggak mau turun juga. Yang penting kita ini dikasih panduan. Ini panduannya nggak ada, gini gimana cara-caranya. Akhirnya kebingungan semua. Pak, satu pertanyaan. Itu jenazah kan tidak pakai peti Pak ya? Ya, Ditanyain nggak ke Bapak
ke yang bawah itu? Kenapa tidak pakai peti? Saya nggak tanyain, cuman dapat informasi katanya petinya nggak ada. Bang Kumis mencari informasi untuk konfirmasi kepada Pak Camat lewat hubungan komunikasi telepon. Aceh Jarnuji mengatakan, Selamat pagi Pak Camat. Selamat pagi juga Bang Kumis. Gini Pak Camat kan di kecamatan sebagai ketua Satgas COVID-19 Pak ya. Ya, Nah, ini saya mau konfirmasi Pak Camat tentang pemakaman warga Teluk di BTN tadi malam. Di situ di video jelas diwawancarai gitu loh. Tidak ada satupun petugas yang ikut dalam proses pengeburan tersebut. Coba Pak Camat jelaskan kepada warga agar warga tahu apa sebenarnya yang terjadi gitu loh Pak Camat. nah ini hanya salah persepsi Bang Kumis. Jadi Mas Min ini sebelum meninggal juga kami sudah tahu bahwa beliau terpapar COVID. Ketika sudah dibawa ke puskesmas, kami pantau terus rujuk ke rumah sakit Banten pada saat itu dan dinyatakan meninggal. Nah, ketika meninggal saya sudah dapat informasi dari petugas kesehatan, petugas dari Bukirta, Pak Camat, Mas Min meninggal. Gitu. Sekarang masih di rumah sakit, lagi dikemas secara protokol kesehatan. Nah, langsung saya tanya bagaimana Bukirta? Gitu. Dari sananya sudah disterilkan, dipres Terus dipres oleh pihak kesehatan sebagaimana mestinya pemulosara jenazah COVID. Namun katanya tidak pakai peti karena peti kehabisan. Tapi jangan khawatir bahwa si almarhum Mas Min ini sudah steril dari sana. Yang penting pihak keluarga ketika sudah nyampe tolong langsung dikuburkan gitu. Semalam sebetulnya saya tugaskan dari Satpol PP yang hadir di sana itu Mas Slamet, dari kesehatan Bu Irta yang hadir. Selama penguburan tidak ada laporan bahwa ini tidak dilaksanakan oleh protokol kesehatan. Tuh. Jadi tetap satuan tugas hadir di sana monitoring ketika kalau perlakuan penguburan tidak pakai protokol mungkin dianjurkanlah, disarankan. Tapi selama ini sampai penguburan itu tetap melakukan protokol kesehatan walaupun dilakukan oleh pihak keluarga gitu. Mas, untuk SOP-nya sendiri apakah harus dalam arti tidak ada tim khusus dari COVID-19 masalah penguburan itu Pak Camat? Atau nggak mesti, yang penting prokes dijalankan karena jujur petugas nakes selama ini khususnya Kecamatan Labuan udah hampir 70% kena COVID juga, Mas. Tetap yang sisanya kami tugaskan dan untuk mengarahkan pelaksanaan baik pemulosara jenazah maupun pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Kami selalu memantau, menganjurkan selalu pakai prokes semuanya. Tapi alhamdulillah Mas Min itu salah persepsi saja sebetulnya. Saya pantau di YouTube juga penguburannya pakai APD Pak semua gitu. Oke Pak. Dan jangan khawatir masyarakat bisa tertulari oleh si almarhum. Almarhum sudah steril Pak. Terus tidak masalah. Satu pertanyaan lagi Pak ya. Tadi malam juga saya ngobrol-ngobrol dengan anggota Kapolsek ya, anggota Polsek. Ya, setelah tahu nih kejadian di Teluk ada salah satu warganya yang diduga terpapar COVID, apakah penanganannya untuk
tempat-tempat wisata atau kerumunan massa masih biasa-biasa saja Pak? Atau ada tindakan lain nantinya Pak? Nah, pada hari ini saya melayangkan surat sesuai dengan instruksi Permendagri nomor 15 tahun 2021, instruksi gubernur dan instruksi bupati nomor 2 tahun 2021. Saya tindak lanjuti kepada wisata-wisata yang ada di Kecamatan Labuan, terutama pasar, wisata kuliner. Insya Allah pada hari ini juga saya akan layangkan bahwa untuk penutupan wisata kuliner Patako khususnya yang selama ini banyak kegiatan dan itu bisa menimbulkan kerumunan dalam rangka prokes. Tapi itu juga hanya sementara waktu, saya kasih batas waktu sampai tanggal 20 Juli sesuai dengan surat instruksi itu. Nah, insya Allah tinggal tanda tangan saya dan Kapolsek dan Ramil kami Satuan Tugas Kecamatan Labuan. Oke, terima kasih Pak informasinya. Semoga menjadikan satu referensi informasi buat warga agar tidak simpang siur Pak ya. Warga Kecamatan Labuan. Siap, Bang Gubernur. Oke. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.